Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian regresi linear sederhana menggunakan SPS. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Olivia Henry dengan NIM 23053091 dari mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Agni Carya, SPD, MPDE. Tujuan dari menganalisis regresi linear sederhana yaitu untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana yang pertama itu valid dan reliable, dan yang kedua normal dan linear. Baiklah, kita masuk ke data yang kita akan uji. Di sini saya menggunakan data skripsi mahasiswa pendidikan ekonomi dengan judul pengaruh media evaluasi KAHOT terhadap hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pengguna media evaluasi KAHOT terhadap hasil belajar siswa. Di sini kita bisa lihat nomor siswa. Pada tabel yang kedua ada pretest atau X, dan yang tabel yang ketiga ada posttest atau Y. Yang kedua, kita membuat hipotesisnya. H0-nya yaitu tidak ada pengaruh signifikan penggunaan media evaluasi KAHOT terhadap hasil belajar siswa, atau penggunaan pretest atau X tidak mempengaruhi posttest atau Y. H1-nya ada pengaruh signifikan pengguna media evaluasi KAHOT terhadap hasil belajar siswa, atau penggunaan pretest atau X mempengaruhi posttest atau Y. Baiklah, langsung saja kita uji coba dengan SPSS. Sebelum itu kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya memakai versi 22. Baiklah, ini tampilan awal dari SPSS. Setelah itu, kita masukkan data yang sudah kita dapatkan tadi. Kalau sudah, kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Jika sudah terlihat datanya, kita ubah variabel nama dan labelnya di variabel view. Pada variabel pertama, saya beri tanda X, dan variabel yang kedua saya beri nama Y. Di sini saya memberi label sesuai data yang kita dapatkan tadi. Variabel pertama saya beri nama label pretest, dan yang variabel kedua saya beri label posttest. Jika sudah, kita klik lagi data view. Setelah itu, kita langsung saja tekan analisis, lalu kita cari regression, lalu kita klik linear. Setelah itu, kita masukkan pretest atau X-nya ke independence, dan posttest atau Y-nya ke dependent. Jika sudah masuk datanya, kita tekan OK. Lalu data outputnya sudah terlihat. Di sini pertama ada tabel variabel enter atau remove, yang kedua ada tabel model summary, yang ketiga ada tabel ANOVA, dan terakhir ada tabel coefficients. Baiklah,
Saya akan menjelaskan hasil dari tabel yang pertama atau tabel variable enters atau remove. Di tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel pretest sebagai variabel independen dan posttest sebagai variabel dependennya dengan metode yang digunakan yaitu metode enter. Kita masuk kepada tabel yang kedua yaitu tabel model summary. Di tabel ini menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan atau disingkat R yaitu sebesar 0,231. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasinya atau R-square-nya sebesar 0,053 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y adalah sebesar 5,3%. Pada tabel yang ketiga, yaitu tabel ANOVA, dijelaskan bahwa nilai F hitungnya yaitu 1,919 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,175 lebih besar dari 0,05 atau alfanya. Maka model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel posttest atau dengan kata lain tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Baiklah, kita masuk pada tabel yang terakhir yaitu tabel coefficients atau tabel keempat. Diketahui nilai konstan atau A-nya sebesar 51,414, sedangkan nilai pretestnya atau B atau koefisien regresinya sebesar 0,141. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis yaitu Y sama dengan A ditambah BX dan Y sama dengan 51,414 ditambah 0,141X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan yaitu konstanta sebesar 51,41 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 51,414. Yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,141 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pretest, maka nilai partisipasinya bertambah sebesar 0,141. Koefisien regresi tersebut positif karena tidak ada min dari angka yang didapatkan dari output ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Baiklah, kita masuk pada pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan tabel koefisien ini, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,175 lebih besar dari alfanya yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak terpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitungnya sebesar 1,385 lebih kecil dari T tabelnya 2,032. Baik, kita masuk pada pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien atau tabel keempat, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,175 lebih besar dari alfanya yaitu 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak terpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitungnya sebesar 1,385, lebih kecil dari T tabelnya 2,032. Di sini cara mencari T tabelnya dengan rumus T tabel sama dengan dalam kurung alfa dibagi 2, N dikurang K dan dikurang 1. Kita masukkan alfanya yaitu 0,05 dibagi 2, lalu N di sini adalah sampel. Sampel kita tadi sebanyak 36 dikurang 1 dan dikurang 1. Lalu dapatlah hasilnya 0,25 dengan 434. Lalu kita lihat pada tabel nilai T tabel, di sini kita lihat pada 0,025, lalu kita cari 34, lalu kita dapat hasilnya adalah 2,032245. Sehingga dapat disimpulkan variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun salah penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.